Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri liarbabil hija. Musalliyan ala nabiyyil mustafa wa ala alihil mustakmilina syarafa. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengurus semua semesta alam, yang mengurus semua bintang-bintang yang ada di langit. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tidak hanya diurus, tapi Allah berikan rizki. Allah pula yang menetapkan kapan kita terlahir ke bumi ini dan kapan kita keluar dari bumi ini yang namanya kematian. Oleh karena itu, marilah kita jadikan ibrah, marilah kita jadikan pelajaran semua proses yang dijadikan oleh Allah terhadap kita semua. Oleh karena itu, intinya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaplikasikan syukur kita, meningkatkan kualitas iman, takwa, keikhlasan dan pengabdian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang setia terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman. Mari untuk tidak berhenti, bersemangat, bersungguh-sungguh dan belajar terus menggali apa yang pernah Rasulullah SAW contohkan, baik lisan maupun perbuatan kita. Karena bagi kita sebagai seorang muslim, tidak ada contoh terbaik dalam hidup kita kecuali Rasulullah. Dan ingat, ada satu pepatah mengatakan, dalam sunnah ada kejayaan. Kalau kita ingin jaya, kalau kita ingin sukses, maka laksanakan sunnah dari baginda Rasulullah SAW dan sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin tentunya. Sahabat pena iwafillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pula mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saum Ramadan di 1446 Hijriah. Marilah kita laksanakan saum ini dengan iman dan ikhlas. Dua modal itu insya Allah tidak akan menjadikan berat dalam setiap apapun yang kita berbuat. Tidak hanya saum saja. Mau sholat, mau qiyamul lail, mau membaca Al-Quran, kalau dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah, tidak akan yang berat. Termasuk saum Ramadan yang kita laksanakan hari ini. Mari kita laksanakan saum itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan, supaya betul-betul saum kita itu berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan meraih la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan materi tentang menjaga keikhlasan, menghindari riya dalam beribadah dan beramal. Sahabat fillah rahimakumullah, ikhlas dalam ibadah adalah kunci. Sekali lagi kunci. Ada gedung apartemen yang tinggi menjulang, ada mobil mewah, ada brankas yang penuh dengan uang dan berlian perhiasan yang lain, ada rumah yang mewah sekali. Semuanya pasti memakai kunci. Sekalipun, mohon maaf, rumah kita sederhana, pasti berkunci. Apa fungsi kunci itu? Adalah kunci untuk membuka bagaimana kita maksudnya ke dalam. Itulah ikhlas. Ada saum Ramadan, ada puas, ada sholat 5 waktu, ada sholat sunnah, ada tahajud, ada bangun sebelum
sholat sebelum subuh, ada sholat subuh berjamaah, ada sholat fajar, ada sholat rawatib ba'diyah maupun qobliyahnya, ada sedekah. Semua amal yang kita perbuat kuncinya satu, ikhlas. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah semata-mata Allah memerintah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Salah satu tafsir memang mukhlisin di situ adalah bagaimana memurnikan akidah kita. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa bagaimana mengikhlaskan semua yang kita perbuat hanya karena Allah. Kita sholat karena Allah, bukan karena, mohon maaf, mertua di belakang kita, bukan karena Pak Wali Kota di belakang kita, bukan karena atasan kita di belakang kita, sehingga kita seperti baik-baiknya melaksanakan sholat. Kita mau ada orang tua, ada mertua, ada atasan kita, ada komandan kita, kita tetap sholat karena Allah. Kita bersedekah yang kecil maupun yang banyak, fisiri wal alaniyah fid dhulumati wan nur. Apakah ketika lapang maupun sempit, yang kita lakukan hanya karena Allah. Kita mengajar betul-betul karena Allah, ingin menyampaikan, mentransfer ilmu kepada peserta didik kita, apakah di sekolah dasar, di SMP, di SMA, atau sebagai dosen sekalipun. Kita memberikan ilmu hanya karena Allah. Kita membantu orang lain pun hanya karena Allah. Semua yang kita lakukan bukan karena atasan kita. Karena kita sering melihat, mendengar, ataupun mengamati dan memperhatikan. Ada orang yang sepertinya pengen diangkat jadi kepala dinas lah. Mau diangkat jadi pejabat lah. Mau diangkat jadi atasan lah. Sehingga seperti dia itu berbaik-baik karena ada maunya. Itu tidak ikhlas namanya. Orang yang ikhlas, mau ada orang, mau tidak orang, tetap mengerjakan, tetap berbuat. Saya teringat kepada pendiri pesantren Cipasung, almarhum al-maghfurlah, Kiai Haji Ruhiyat. Beliau menyampaikan pada santrinya, awas, yang namanya ngajar itu, mau muridnya sedikit, mau banyak, tetaplah ngajar. Jangan sampai ada murid satu kita langsung pulang, biarin, nggak ada orang yang memuji kita. Berarti itu tidak ikhlas. Mengajar dengan murid yang sedikit, dengan murid yang banyak, itu pahalanya sama. Sahabat fillah rahimakumullah, itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah kunci dari semua amal kita, supaya amal kita betul-betul bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi nanti. Orang-orang yang fatal, kata dalam hadis Rasulullah SAW. Siapakah mereka? Dia membawa amal sholatnya, dia membawa amal zakatnya, dia membawa amal umrohnya, dia membawa amal sedekahnya, dia membawa amal hajinya. Tetapi semuanya hilang. Karena apa? Salah satunya adalah karena tidak ikhlas. Karena ada amal, ada penyakit hati dalam dirinya, sehingga semua amalnya itu tergerogoti oleh perbuatannya sendiri. Kemudian yang kedua, marilah kita menghindari riya. Riya itu ingin dilihat orang. Pakai jam baru, digini-giniin gitu biar kelihatan orang. Pakai perhiasan baru, wah seperti dia itu show off, ingin dilihat orang. Pakai sendal baru, pakai mobil baru, pakai apapun yang baru, dia ingin lihat orang. Termasuk kemampuan dia. Ada orang yang punya kemampuan hanya ingin dilihat orang. Hanya ingin dapat eluk-eluknya orang lain. Hanya ingin seperti orang lain tepuk tangan pada dirinya, dia bangga dengan dirinya. Itulah riya. Hindari riya. Karena riya itu kita berbuat bukan karena Allah, tapi ingin pujian dan sanjungan orang lain. Sahabat billah rahimakumullah. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan, marilah sebuah pembelajaran bagi kita semua. Marilah kita mengoptimalkan ikhlas kita dalam berbuat.
apalagi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, hindari riya, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Satu lagi yang terakhir, mohon maaf, kita kadang-kadang tidak sadar ya, kita posting di status kita lagi apa, itu tidak sadar, sedikit saja ada kebanggaan dalam diri kita, maka itu termasuk riya, dan itu berbahaya sekali. Waspadalah, marilah kita di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan keikhlasan kita dalam berbuat dan beramal soleh. Kemudian marilah kita hindari perbuatan penyakit hati, yaitu riya, ingin dilihat orang lain. Karena inilah penyakit yang sangat populer di abad modern, di abad digital saat ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekeliruan. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.